Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kegiatan penghimpunan dana koperasi syariah, mata kuliah koperasi syariah. Untuk anggota kelompok yang pertama Fatmawati Dwi Lestari, Halimatus Sa'diyah, Hamim Sofyan Hidayat, Irfan Yoga Pratama, Lutfi Fuji, dan Niswatun Hasanah. Materi yang pertama yaitu sumber dana pada koperasi. Semua jenis sumber dana dapat diklasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah, ataupun sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, simpanan pokok. Yang kedua, simpanan wajib. Yang ketiga, simpanan sukarela. Yang keempat, investasi pihak lain. Yang pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan di mana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Selanjutnya yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok, di mana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota dan dilakukan pembayarannya setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati Dwi Lestari akan melanjutkan materi tentang sumber dana pada koperasi yang poin 3 dan 4. Yang poin 3 adalah simpanan sukarela, yang keempat adalah investasi pihak lain. Simpanan sukarela. Non-anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter, antara lain karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut wadiah dan diambil setiap saat. Titipan wadiah sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu wadiah amanah yang tidak boleh dimanfaatkan. Yang kedua adalah wadiah yaddomanah yang boleh dimanfaatkan. Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil. Yang keempat adalah investasi pihak lain. Dalam melakukan operasionalnya, lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Prospek pasar koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggota masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip mudharabah maupun prinsip musyarakah. Oke, materi selanjutnya yaitu akad wadiah pada koperasi syariah. Wadiah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah, wadiah adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas. Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Untuk macam-macam wadiah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wadiah yad amanah. Adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima atau yang disebut dengan wadi'i tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang dari si penitip atau muwaddi. Dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Dan sebagai gantinya, si penitip wajib untuk membayar kepada orang yang dititipi, namun boleh juga untuk tidak membayarnya. Yang kedua yaitu wadiah yaddomanah, yaitu akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan atau disebut nasabah, dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.
penerima titipan diperbolehkan untuk mengambil imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Puji Astuti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simpanan mudharabah pada koperasi syariah. Koperasi syariah akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antar koperasi syariah selaku pemilik dana dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha yang produktif dan halal. Landasan syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari kebaikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis mudharabah ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu materi yang terakhir, penghimpunan dana berbasis jasa. Penghimpunan dana berbasis jasa ada 7, yaitu jasa al-ijarah atau sewa, jasa wadiah atau titipan, hawalah atau anjak piutang, rohen atau gadai, wakalah atau perwakilan, kafalah atau penjamin, dan qard atau pinjaman lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa al-ijarah atau sewa. Jasa al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan hak milik atas barang itu sendiri. Contoh penyewaan tenda, sound system, dan lain-lain. Jasa wadiah atau titipan dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam loker karyawan atau penitipan sepeda motor, mobil, pesawat, dan lain-lain. Hawalah atau anjak piutang, pembiayaan ini ada karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya kepada koperasi syariah. Contoh kasus anggota yang terbelit utang dan pihak koperasi menyelesaikan atau membayarkan kewajiban hutang tersebut dan anggota tadi membayarnya kepada koperasi. Yang keempat yaitu rohen. Rohen adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, yang mana dalam koperasi syariah gadai ini tidak menggunakan bunga, akan tetapi mengenakan tarif sewa penyimpanan barang yang digadaikan tersebut, seperti gadai emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Yuga Pratama. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Niswatun Hasanah, yaitu tentang wakalah atau secara bahasa yaitu perwakilan. Langsung saja ke penjelasannya. Wakalah, jasa ini adalah mewakilkan urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak koperasi seperti pengurusan SIM, STNK, pembelian barang tertentu di suatu tempat, dan lain-lain. Ya, kemudian yaitu kafalah. Secara bahasa itu artinya penjamin. Nah, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh koperasi penanggung pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. Kafalah ada karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain, dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus, bila para anggota mengajukan pembiayaan dari bank syariah, di mana koperasi sebagai penjamin atas kelancaran angsurannya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, khot, pinjaman lunak. Nah, itu arti bahasanya pinjaman lunak bahasa Indonesianya. Nah, khot, jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, di mana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan, kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan di muka.
maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima koperasi dan dikelompokkan dengan khot atau baitul mal. Umumnya dana ini diambil dari simpanan pokok. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.